Oke, jadi setengah semester ke depan ini ya topik besarnya adalah persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini sebenarnya apa sih? Kenapa kok harus dibahas sebanyak itu gitu ya? Karena apa? Banyak sekali kejadian alam itu yang kalau kita buat persamaan matematikanya itu akan menjadi persamaan diferensial. Seperti ya misalnya gelombang gitu kan, gelombang air atau gelombang dari signal WiFi Anda di rumah misalnya gitu kan. Kalau kita pasang internet rumah, pasti kita akan ditanya, mau dipasang di sebelah mana routernya gitu ya. Nah, supaya di seluruh rumah dapat signal yang kuat, saya mau di tengah misalnya gitu. Taruh di ruang tengah. Ternyata di ruang tengah signalnya sampai di kamar Anda jadi lemah. Padahal sampai di teras masih bisa, lebih enak. Bahkan anak-anak tetangga ikut pakai gitu kan. Padahal yang di dalam kamar malah lemah. Kenapa? Oh, ternyata terhambat ada ini tembok beton. Nah, tembok kamar Anda terbuat dari beton. Nah, itu kan perjalanan gelombang ini yang terhambat, perhitungannya seperti apa? Ya, kalau gitu kita mulai aja ya. Kita mulai dari nomor satu ya. Ini disuruh menyelidiki. Apakah Y yang diberikan ini ya, apakah Y ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial? Persamaan diferensial itu yang ini ya. Jadi ciri-cirinya apa? Persamaan diferensial itu yang mengandung ini ya, benda-benda ini. Y aksen, nanti ada Y double aksen, nanti ada Y triple aksen gitu kan. Kalau yang aksen cuma satu, berarti diturunkan satu kali. Ini namanya order satu ya. Ini order satu atau dibilang tingkat satu gitu ya. Nah, saya agak pelan dulu di sini. Kita sepakat dulu dengan istilah-istilah yang akan kita pakai nanti ya. Orde 1 berarti Y1. Kalau persamaan itu mengandung Y2 berarti ini orde 2 atau tingkat 2. Kalau ada yang mengandung Y3 berarti ini orde 3. Jadi ini adalah turunan ya. Maksudnya ini adalah dy per dx. Kalau ini berarti dy per dx diturunkan lagi dy per dx lagi. Berarti ini d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, maksudnya kan seperti itu. Dan seterusnya, nanti ada orde-orde yang lebih tinggi. Kemudian mungkin yang perlu saya ulang sekilas saja, persamaan diferensial ini nanti kita mengenal ada dua ya. Ini yang biasa, kemudian ada yang biasanya orang menyebutnya itu parsial. Nah, kalau turunan biasa kan pakai Y aksen gini ya. Jadi ini dy per dx gini kan. Kalau parsial nanti itu akan melibatkan yang ini, dy per dt misalnya gitu. Yang parsial biasanya pengerjaannya lebih sulit, yang biasa ini lebih tidak terlalu sulit. Jadi kemungkinan kita akan ublek-ublek di ini ya, di PD biasa. Oke, saya hapus ya ini. Kita perlu space untuk mengerjakan soal. Sekarang kita diberikan ada suatu PD. Ini sudah diberikan. Ternyata persamaan gelombangnya juga sudah diberikan. Ini kita sebut solusi ya. Solusinya sudah diberikan. Artinya apa? Ada orang lain yang sudah menghitung untuk kita. Kita cuma disuruh apa? Mencocokkan. Betul tidak? Apakah ini memang solusinya? Solusi umum. Bedanya apa? Solusi umum dan solusi khusus. Umum di sini ya. Kalau umum itu kan C-nya masih berupa konstanta, general, bisa angka berapapun kan. Tapi kalau solusi khusus berarti ini kejadian khusus pada saat tertentu. Ini adalah saat ketika X sama dengan 0. Jadi kalau khusus biasanya itu X-nya ditentukan dulu, kemudian Y-nya sudah ditentukan juga ada nilainya. Nilainya tertentu gitu ya. Dalam hal ini nilainya adalah Pi ketika X sama dengan 0. Oke, saya mau bersihkan sedikit. Jadi, bagaimana cara mencocokkannya? Nah, karena kita sudah diberi solusi, kita berangkat saja dari solusi. Kalau Y-nya diketahui, maka Y aksen itu kan berarti turunannya ya kan? Masih ingat enggak cara menurunkan ini ya? C kali E pangkat min 2,5 kali X kuadrat. Konstanta dulu. Nah, E pangkat berarti E pangkat ini kita tulis ulang karena akan sama saja. Kemudian ingat turunan rantai ya. Turunan rantai ada di beberapa minggu yang lalu. Jadi ini kita turunkan juga. Ya, kita turunkan, turunannya di sini dikalikan. Berarti min 2,5 kali 2 itu berarti min 5, kemudian X turunannya berarti ini pangkat 1 ya. Nah, kita sederhanakan jadinya min 5 CX
E pangkat min 2,5 X kuadrat. Nah, ini adalah turunannya. Kemudian kita mau lihat apakah ini adalah solusi yang betul untuk ini ya. Kita coba cek. Mungkin kita sebaiknya cari dulu C ini apa. Supaya C ini kita tahu angkanya, berarti kita mencari solusi khusus. Jadi ketika Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka Y itu sama dengan Pi. Y sama dengan 0 berarti kan C kali E pangkat min 2,5, kemudian X-nya langsung saya ganti saja ya, ini 0 kuadrat. Jadi E pangkat 0 itu kan 1, berarti ini kan C kali 1, ini adalah Y 0, nilainya Pi sudah diberitahu, jadi C sama dengan Pi. Nah, kita masukkan ya, masukkan di sini. Jadi Y aksen itu adalah min 5, C-nya kita ganti Pi, kemudian X kali E pangkat min 2,5 X kuadrat. Nah, sekarang kita mau cocokkan, masukkan ya di PD-nya ini, jadi Y aksen ini agak panjang ya, saya tulis agak bawah. Jadi Y aksen kita masukkan, min 5 Pi X dikali dengan E min 2,5 X kuadrat. Ini kan, ini Y aksen. Kemudian ditambah 5XY. Saya kasih gini supaya kelihatan itu dari mana gitu. 5 kali X kali Y. Y-nya berarti apa? Kita ambil Y-nya itu dari solusi yang diberikan ini ya. Atau kita ambil solusi khususnya ya. Berarti Y sama dengan Pi kali E pangkat min 2,5 kali X kuadrat. Nah, ini Y-nya kita masukkan. Berarti Pi kali E pangkat min 2,5 X kuadrat. Nah, sama dengan apa? Kita coba cek. Ini min 5px, ini 5px. Kemudian di sini sama, di sini sama. Jadi kalau ditambahkan ini akan menjadi 0 ya. Karena ini 0 berarti sudah cocok dengan ini 0. Nah, berarti ini adalah benar ya. Berarti Y yang diberikan itu betul adalah solusi dari persamaan diferensial yang diberikan. Apakah cukup jelas? Tolong beri saya feedback sebelum kita lanjut lebih jauh lagi. Aran? Saya masih agak kurang paham 5 px itu dari mana ya, Bu? Betul? Iya, Bu, yang itu, Bu. Iya. Jadi baris ini kita kan sebenarnya mau memasukkan PD ini ya. Jadi PD-nya kan kita punya Y aksen ditambah 5XY sama dengan 0. Ini yang kita mau cocokkan kan. Apakah betul ini akan menjadi sama dengan 0 gitu kan. Nah, kita masukkan Y aksen. Y aksen itu kita sudah punya dari ini. Dari penurunan kita tadi. Nah, kita masukkan. Ini Y aksen. Nah, sudah masuk. Baru sekarang ditambah 5XY. Ini 5, kemudian ini X, kemudian ini adalah Y. Ya. Y ini dapat dari mana? Dari sini. Ini Y-nya. Masuk ke sini. Gimana, Ren? Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke ya, berarti saya berharap nomor 1 ini sudah oke untuk semuanya. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini masih topik yang sama. Jadi kita diberikan sudah ada PD-nya, persamaan diferensialnya ini sudah diberikan. Kemudian kita sudah diberikan solusi umum. Kemudian kita juga diberikan initial condition. Oh, ini bukan initial ya. Kalau initial condition itu kan X-nya 0 ya. Kita sebut saja ini data untuk solusi khusus nanti ya. Nah, kita cek dulu solusi khususnya bagaimana. Kalau solusi umum kita masukkan, Y sama dengan C kali sin kuadrat X ditambah 4. Ini kan solusi umum ya. Sekarang kita masukkan data dari solusi khusus, jadi Y itu adalah 0. Kemudian C kita mau cari, kemudian sin kuadrat X. X-nya adalah ini ya, sudah diberitahu, setengah pi. Kemudian ditambah 4. Oke, kita pelan-pelan, Y-nya 0, C kita akan cari, sin kuadrat setengah pi, jadi sin setengah pi dulu ya. Sin setengah pi itu kan berarti
sinus dari 90 derajat. Itu 1 ya. Semoga masih ingat. Jadi kalau kita kuadratkan, jadi ya tetap 1 ya. Ini 1 kuadrat. Kemudian ditambah 4. Nah, berarti C itu adalah min 4. Kita sudah dapat ini, maka solusi khususnya itu adalah Y. Ini maka Y sama dengan min 4 kali sin kuadrat X ditambah 4. Nah, ini adalah solusi khusus. Atau istilahnya apa? Partikular, ya, solusi partikular gitu ya. Kemudian kita mau cek ya kan, apakah betul solusi ini adalah solusi untuk PD yang kita mau cocokkan ini. Kita masukkan ya. Y aksen. Nah, kita butuh Y aksen, berarti kita harus turunkan dulu. Kita cari dulu Y aksen di sini. Y aksen berarti turunkan pelan-pelan min 4 sin kuadrat X. Berarti min 4 ini konstan, biarkan. Sin kuadrat berarti kan 2 sin X. Pangkatnya tinggal 1 ya, saya nggak usah tulis. Kemudian sin itu adalah fungsi di dalam fungsi tadi. Jadi kita turunkan juga menjadi cos X. Kemudian 4 ini kita turunkan jadi 0, saya nggak tulis ya. Oke, kita sudah dapat Y aksen itu adalah min 8 sin X cos X. Kita mau cocokkan ya, sekarang kita masukkan pelan-pelan di sini. Y aksen, min 8 sin X cos X. Kemudian dikalikan tangan X, kemudian sama dengan 2Y. Nah, Y-nya saya mau masukkan ya. Y-nya saya akan pakai yang ini. Itu ya. Jadi, saya masuknya pelan-pelan saja. Min 4 sin kuadrat X ditambah 4. Itu adalah Y, kemudian dikurangi 8. Nah, sudah selesai memasukkannya. Ini min 8 sin X cos X. Tangan ini saya coba jadikan sin X per cos X ya. Karena saya lihat kalau kita coret 1, 1, nah ini kan bisa lebih sederhana ya. Sama dengan yang di sebelah kanan ini berarti 2 kali min 4 itu adalah min 8. Min 8 kemudian sin kuadrat X ditambah 8 kurangi 8. Jadi kalau kita lihat di kiri dan di kanan ini jadinya sama ya. Jadi min 8 sin kuadrat X. Kemudian yang di kanan ini kan kita coret min 8 sin kuadrat X. Nah, karena kiri sama kanan sudah sama, jadi kita bilang iya, ini adalah benar. Jadi Y ini, persamaan gelombang ini memang betul adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Ya, sampai di situ dulu.